Wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wetutong Tien, Rahayu Bagaswaras, dan salam semua saudara. Yang kami hormati narasumber kita malam hari ini, Biku Tejapuno Mahatera, yang pada malam hari ini berkenan hadir dan berbagi kebijaksanaan kepada kita semua. Dan yang kami hormati moderator Ibu Talita Selena Karami SEI, serta seluruh tokoh rohaniawan IMP yang hadir dan seluruh peserta jagongan online IMP yang bergabung dari berbagai daerah, latar belakang, agama, budaya, dan keyakinan. Puji syukur Alhamdulillah Bapak Ibu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam suasana persaudaraan untuk mengikuti acara kesayangan kita Jagongan Online IMP dengan tema yang sangat relevan ya bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu tema kita malam hari ini, hidup bahagia tanpa kebencian. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa kebahagiaan itu murni rasa, kebahagiaan itu lahir dari hati, hati yang mampu saling menerima, mampu memahami, memaafkan, dan hati yang tidak dikuasai kebencian. Sehingga untuk itu malam hari ini kita nanti akan mendengarkan, menyimak bersama pemaparan, pencerahan dari tokoh rohaniawan Buddha kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai jagongan diskusi kita pada malam hari ini, perkenankan saya untuk memutar kembali lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, Dan saling berbagi. Mari bersatu, Mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Berbeda
yang merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu yang terkasih, semoga melalui perjumpaan kita malam hari ini, melalui perspektif agama Buddha, kita sama-sama belajar bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan, bagaimana mengelola emosi, dan juga membangun kehidupan yang lebih bahagia tanpa kebencian. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan memanggil moderator kita malam hari ini, yaitu dengan Mbak Talita Selena Karami, SEI. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Talita. Selamat malam Mbak Ulan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, ya, kepada Mbak Talita dipersilakan untuk memandu jalannya diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam semua saudara. Salam semua saudara. Yang kami hormati para hadirin sekalian, dan yang saya hormati Bante Teja Puno Mahatera selaku narasumber kita pada malam hari ini, serta Bapak Ibu, saudara-saudari peserta Zoom IMP yang berbahagia dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, telah hadir bersama kita pada forum virtual malam ini seorang narasumber dari agama Buddha, yaitu Bante Teja Puno Mahatera yang saat ini menjabat sebagai Upapa Desa Nayaka atau Wakil Biku Pembina Jawa Timur. Beliau akan membawakan tema yang sangat relevan yang dibutuhkan di tengah kehidupan kita saat ini, yaitu hidup bahagia tanpa kebencian. Tema ini mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana kita dapat menjalani hidup penuh kedamaian, cinta kasih, dan kebahagiaan sejati tanpa terjebak dalam kebencian yang justru membelenggu hati dan pikiran kita sendiri. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama pemaparan beliau. Kepada yang terhormat Bante Teja Puno, kami persilahkan. Selamat malam Bante. Selamat malam semuanya. Salam semua saudara. Salam semua Salam saudara. Pancasila merdeka. Merdeka. Monggo Mbak. Gimana? Silahkan Bante untuk materi yang disampaikan hidup bahagia tanpa kebencian. Ya. Oh iya, langsung ya ini ya. Yeah. Mohon maaf saya agak telat mikir. Terima kasih, saya hari ini sama Mbak Talita. Terima kasih para Romo Ramani semuanya, para tokoh rohaniawan yang saya hormati, para senior, para sesepuh, dan bini sepuh. Yang sepuh ini perlu ilmunya dihisap habis-habisan dan jangan sayang-sayang untuk memberikan ilmunya, pengalamannya kepada generasi-generasi berikutnya. Dan tentunya yang generasi muda juga demikian. Harus terus banyak belajar dan terus belajar dari para sesepuhnya, mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi estafet generasi dari bangsa negara ini, menjadi generasi yang melanjutkan peradaban yang baik, yang luhur, yang kita harapkan bisa menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan, dan menciptakan kesejahteraan. Para Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara sekalian, hari ini kita mengambil tema tentang sesuatu yang berhubungan dengan batin kita, yang kemudian nantinya berefek pada perbuatan kita, yang akibatnya menimbulkan penderitaan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita boleh menyetujui begitu ya, kita belajar ajaran keyakinan ini untuk kita jadikan pedoman, supaya kita bisa meninggalkan yang tidak baik, dan kemudian bisa melakukan hal-hal yang berguna, bermanfaat, yang memiliki nilai-nilai kebajikan, yang membuat yang melakukan bahagia, orang lain, makhluk lain juga berbahagia. Yang artinya kita di sini tidak
mencari kebahagiaan dengan mengorbankan orang lain, dengan mengorbankan makhluk lain yang sesungguhnya sama-sama menderita seperti halnya kita dan sama-sama ingin hidup bahagia seperti halnya kita. Jadi sama-sama mengalami penderitaan ya karena menderita dari kelahiran ya. Jadi kita mengalami kelahiran, nanti kalau sudah mengalami kelahiran, ini tidak menghindari, tidak bisa sembunyi dari penuaan, sakit, dan berujung pada kematian. Ini akan terjadi pada kita semuanya. Dan kita semua juga menginginkan hidupnya bahagia. Nah, ini tanpa terkecuali ya. Jadi kita tinggal di alam semesta ini tidak sendirian. Kita banyak orang tinggal bersama dengan kita, banyak makhluk yang tinggal bersama kita. Nah, mereka bisa saja beda alamnya dengan kita, beda bentuknya dengan kita, dan bahkan beda bahasanya dengan kita. Tetapi masalah bahasa rasa ini sama. Makanya Buddha di dalam Dhammapada bagian kecil dari kitab suci Tripitaka, beliau menyampaikan bahwa semua orang, semua makhluk itu takut dengan hukuman. Semua orang, semua makhluk takut dengan penderitaan. Semua orang, semua makhluk takut dengan yang namanya kematian. Sehingga karena menyadari hal seperti ini, kita tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan kalau kita ingin hidup bahagia, kita mengorbankan orang lain. Kalau kita lakukan itu namanya egois. Kita ingin hidup sendiri. Kita tidak bisa menghargai kehidupan orang lain, atau bahasanya yang sering kita dengar itu tidak bisa memanusiakan manusia dan tidak bisa menghargai bentuk kehidupan. Nah, maka karena itu tema ini kita ambil supaya kita benar-benar memaksimalkan waktu yang kita miliki di dalam kehidupan yang kita jalani dengan sebaik-baiknya untuk mengarahkan perhatian kita sepenuhnya ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah berbuat sesuai dengan apa yang ajaran agama ajarkan, atau bahkan kita malah melakukan yang ajaran agama larang, yang membuat kita akhirnya menderita, bukan bahagia tapi malah menderita karena menjalankan sesuatu yang dilarang tapi tidak melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, jadi berawal dari kebencian ya. Jadi kebencian ini adalah salah satu akar dari perbuatan buruk menurut ajaran Buddha. Jadi menurut ajaran Buddha itu ada 3 binatang yang menjadi simbol dari sifat-sifat yang tidak baik. 3 binatang itu apa? Ada ayam, ada ular, dan ada babi. Ada ayam, ular, dan babi yang menyimbolkan tentang kebencian, tentang keserakahan, dan juga ketidaktahuan. Nah, itu disimbolkan ayam, ular, dan babi. Nah, kebencian, keserakahan, kebodohan ini yang menjadi akar seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga karena itu dengan ajaran yang kita yakini, kita harus pastikan dengan mempraktekkannya itu kebenciannya berkurang, keserakahannya berkurang, ketidaktahuannya berkurang. Nah, pada hari ini memang kita menekankan pembahasan kita tentang kebencian. Nanti sekali waktu mungkin kita juga akan membahas tentang keserakahan dan juga ketidaktahuan. Walaupun semuanya tentu berawal dari ketidaktahuan ya. Kadang-kadang benar dianggap salah, salah dianggap benar. Ini yang membuat kita itu melakukan hal-hal yang tidak baik dan akhirnya akibat dari perbuatan tidak baik itu, tidak benar itu membuat kita menderita. Orang lain juga mendapatkan imbas dari perbuatan yang kita lakukan. Tapi kalau kita memiliki pandangan, pikiran, keyakinan, benar adalah benar dan salah adalah salah, nah kita minimalkan
untuk tidak melakukan keburukan dan memaksimalkan untuk senantiasa berbuat kebajikan. Jadi mengupayakan hal-hal yang berguna, bermanfaat, yang menimbulkan kebahagiaan dalam hidup kita dan juga bagi kehidupan orang lain, makhluk lain. Jadi kalau hanya menimbulkan kebahagiaan bagi diri sendiri, itu namanya egois. Jadi menimbulkan kebahagiaan diri sendiri, tapi menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Ini namanya egois. Jadi apa yang kita lakukan harus bisa dipastikan membuat kita yang melakukan bahagia, orang lain, makhluk lain juga berbahagia. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kalau tadi sudah saya katakan di depan kita akan membahas utamanya adalah dari faktor kebencian ya. Nah, kebencian ini munculnya dari mana? Kenapa kita tahu timbul kebencian? Dan bagaimana reaksi dari kebencian yang muncul, yang menguasai, mencengkram, dan bahkan memperbudak kita? Apa akibatnya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kebencian dalam hidup kita dan juga bagi kehidupan orang-orang di sekeliling kita, di dalam kehidupan yang sama-sama kita jalani? Bagaimana akibatnya? Tentu diawali dari kelengahan, ketidaksadaran dalam menggunakan indria kita. Jadi kita punya tubuh jasmani ini dilengkapi dengan indria-indria. Jadi kalau bisa diibaratkan, kita ini punya rumah yang memiliki 1 pintu dan juga 5 jendela. Panca indria, ya. Panca indria, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, dan juga ada tubuh kita, kulit kita. Dan satu lagi yang disebut dengan pintu itu adalah pikiran kita. Nah, semua hal yang baik atau tidak baik masuknya melalui pintu-pintu indria ini, jendela-jendela ini. Dan dikala kita menggunakan indria tanpa kesadaran, maka yang muncul di dalam diri kita adalah kebencian. Ya, teman-temannya banyak, tapi kita mengatakan kebencian. Ya, kayak teman-temannya itu ya tidak puas, jengkel, marah, benci, sakit hati, begitu. Itu teman-temannya. Dan juga memang bisa memunculkan keserakahan dan ketidaktahuan tadi. Nah, begitu itu sudah muncul karena kita menggunakan indria tanpa kesadaran tadi, biasanya orang itu tidak menyadari kemunculan dari kebencian ini. Dan kebencian ini akhirnya terus tumbuh di dalam pikiran kita, menguasai, mencengkeram kita. Nah, biasanya sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan itu tidak menimbulkan kebencian. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, tidak sepemikiran, tidak sepemahaman dengan kita, biasanya di situ ada pemberontakan, tidak bisa menerima dari sesuatu yang berbeda dengan kita. Misalnya mata melihat bentuk ini tidak sesuai dengan pikiran, keinginan, pandangan kita. Atau kita mendengarkan pendapat, mendengarkan suara, tapi suara, pendapat ini tidak sesuai dengan pikiran kita. Di situ pasti menimbulkan ketidakpuasan, bahkan menimbulkan kejengkelan atau menimbulkan kebencian begitu. Begitu juga dengan bau yang kita cium melalui lubang hidung kita. Nah, kalau kita mencium bau tanpa kesadaran, ya itu bisa menimbulkan ketidakpuasan. Misalnya, biasanya bau yang tidak diinginkan itu bau yang busuk atau bau yang tidak harum. Kayak mohon maaf lah, kayak ceritanya orang kentut gitu ya. Orang kentut ini yang kehilangan diam-diam aja, tapi yang tidak kehilangan malah mencari-cari siapa yang kentut ini, apalagi baunya yang tidak sedap begitu. Nah, itu menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan kejengkelan. Apalagi juga misalnya kita makan kecapan rasa yang kita rasa dari lidah kita tidak sesuai, nah, itu menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan kejengkelan, menimbulkan kebencian.
Begitu juga sentuhan-sentuhan yang kita sentuh kalau memang itu tanpa kesadaran bisa menimbulkan kebencian. Misalnya kita menyentuh rasanya kok kasar sekali, rasanya kok berduri, tajam dan lain sebagainya membuat kita mungkin tidak puas. Nah, bagaimana kalau seumpamanya itu muncul seperti itu dan kita tidak menyadarinya? Itu akan terus berkembang. Begitu sudah berkembang, menguasai, mencengkram kita, dan yang keluar di dalam tutur kata dan perilaku kita sebagai reaksi dari sesuatu yang kontak tadi tidak kita sadari, tutur katanya, perilakunya akan mencerminkan dari apa yang muncul menguasai pikiran kita. Jadi pikiran ini menjadi pemimpin, pelopor, pembentuk, pendahulu dari kondisi batin. Nah, artinya bahwa semua yang masuk tadi melalui pintu indera kita begitu menguasai kita, ini nanti akan tercermin dalam tutur kata kita, perilaku kita. Begitu tutur katanya mencerminkan pikiran yang penuh dengan kebencian, perilakunya tercermin pada dari pikiran yang penuh dengan kebencian tadi, kita sendiri sudah menderita karena dikuasai, dicengkram, diperbudak oleh kebencian, tutur kata kita, perilaku kita akhirnya juga menebarkan kebencian yang membuat orang di sekeliling kita yang tidak sadar, dia juga akhirnya terprovokasi, mereka juga akhirnya menderita dari apa yang kita perbuat. Nah, maka karena itu kita saat ini berupaya untuk bagaimana mengatasi pikiran ini dari diri kita sendiri sebelum itu sampai berkembang, sampai kita ucapkan, kita lakukan yang kita tahu itu akan menimbulkan penderitaan di dalam kehidupan kita sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Perbuatan yang kita lakukan dengan penuh kebencian membuat kita sendiri menderita, membuat orang lain, makhluk lain juga menderita. Karena apa? Karena banyak orang yang hidupnya dalam kesadaran begitu diperlakukan dengan penuh kebencian, tutur kata perilaku yang penuh dengan kebencian, mereka yang tidak sadar dengan mudah akan membalas perlakuan itu. Jadi kalau bisa dibilang nyawa dibalas dengan nyawa gitu kan, dihina dibalas dengan dihina, dilukai dibalas dengan melukai begitu. Nah, Buddha dalam hal ini di dalam Dhammapada itu menyampaikan bahwa apabila seseorang masih punya pikiran bahwa ia menghina saya, ia merampas milik saya, ia melukai saya, menyakiti saya. Kalau kita masih punya simpanan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah sirna dari diri kita. Tetapi kalau kita sudah tidak punya pikiran seperti itu, maka kebencian akan sirna dari diri kita. Jadi kalau diperlakukan dengan tidak baik sekalipun, ada yang menghina, mencela, mencaci, memaki, memfitnah kita, dan kita tidak punya pikiran dia melakukan itu untuk kita gitu ya. Kita tidak akan timbul kebencian. Karena juga kita menyadari bahwa ada hukum di mana apabila kebencian itu dibalas dengan kebencian, maka tidak akan pernah berakhir. Tetapi kebencian akan berakhir kalau kita bisa memaafkan dan bahkan kita membalas dengan cinta kasih. Kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Nah, maka karena itu kalau kita memang benar-benar mencintai, menyayangi hidup kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang beraneka ragam perbedaannya ini, begitu kita melihat perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Tetapi dikala kita semuanya berpikir, ini harus sesuai dengan keinginan saya begini, keinginan saya begitu. Yang terjadi malah kita nanti akan menderita. Nah, ini ada satu cerita, Ibu saudara sekalian. Ada satu cerita, seorang raja yang dia itu mengalami sakit mata. Raja ini cari obat ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh. Dan suatu saat ada seorang yang bijak mengatakan, menyarankan, supaya sang raja itu kalau mau matanya sembuh, itu menggunakan setiap hari harus melihat warna-warna hijau.
Karena dia seorang raja menitahkan kepada semua penggawanya, rakyatnya supaya apapun itu dicat dengan warna hijau. Nah, itu tentu akan menimbulkan konflik. Kenapa? Karena tentu tidak semua orang menyukai warna hijau. Nah, lantas suatu saat orang yang bijaksana yang menyarankan kepada sang raja untuk tiap hari itu bisa melihat warna-warna hijau, orang bijak itu datang dan menyampaikan, Baginda, kalau Baginda Raja ingin sembuh dan setiap hari melihat warna hijau, tidak harus semuanya dicat warna hijau, tetapi cukup Baginda menggunakan kacamata warna hijau, maka semuanya akan nampak hijau. Gitu. Nah, jadi artinya bahwa mari kita semuanya hidup dengan cinta kasih. Caranya bagaimana? Kita tidak fokus ke luar sana, tetapi fokusnya ke dalam diri. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencegah orang lain supaya tidak mikir buruk pada kita. Kita tidak bisa mencegah orang lain supaya tidak bertutur kata, berperilaku buruk kepada kita. Tapi kita bisa mencegah diri kita sendiri supaya tidak berpikir buruk pada orang lain, tidak bertutur kata buruk pada orang lain, dan bahkan tidak berperilaku buruk kepada orang lain. Kita bisa melakukan itu. Nah, maka karena itu kalau kita mau mengobati penyakit yang namanya kebencian tadi, nah, kita sepatutnya hidup dengan penuh kesadaran dan melihat segala sesuatu itu dari segi positifnya, dari segi baiknya. Karena kalau kita itu melihat dari segi tidak baiknya, yang muncul itu adalah hal-hal yang tidak baik. Jadi pikiran kita itu menjadi muncul, berkembang hal yang tidak baik karena kita sudah melihatnya dari segi yang tidak baik. Nah, supaya hal tidak baik tadi tidak muncul, maka sepatutnya kita melihat segala sesuatu dari segi baiknya, segi positifnya, berpikir jernih, begitu. Nah, setelah kita bisa berpikir dari segi positifnya, bertutur katalah, berperilakulah sesuai dengan kondisi pikiran yang jernih, yang positif tadi. Karena menurut saya, minimal, dikala kita itu berpikir positif, itu tidak ada yang negatif. Tapi dikala kita berpikir negatif, itu tidak ada yang positif. Maka pada saat kita berusaha membebaskan diri kita dari kebencian yang menimbulkan penderitaan tadi, berusahalah untuk tiap hari kita menanamkan cinta kasih dalam pikiran kita. Biasanya kalau di dalam Buddhis itu ada istilahnya meditasi metta bhavana. Meditasi cinta kasih. Dengan melafalkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, begitu. Nah, ini untuk kebenciannya bisa dikikis sampai tidak akan muncul dalam diri kita karena sudah mampu memunculkan, mengembangkan cinta kasih di dalam pikiran kita. Nah, begitu kita sudah hidupnya tidak ada kebencian, artinya sudah berkembang cinta kasih, tutur katanya penuh dengan cinta kasih, perilakunya penuh dengan cinta kasih, membuat dirinya sendiri hidup bahagia tanpa kebencian, dan orang lain yang kita perlakukan dengan penuh cinta kasih, tutur kata perilaku yang penuh dengan cinta kasih tadi, semua orang, semua makhluk juga akan berbahagia. Maka secara garis besarnya, perlakukan orang lain makhluk lain seperti hanya kita juga ingin diperlakukan. Doakan orang lain makhluk lain seperti hanya juga kita ingin didoakan. Nah, hari ini kita menyampaikan tentang tema itu karena mengingat ini perlu untuk kita tanamkan, untuk terus kita kembangkan dan kita pancarkan melalui pikiran, ucapan, perilaku kita. Beberapa waktu yang lalu saya juga ketemu dengan yang lain-lainnya dan saya sampaikan, ya kita melihat di media ini banyak sekali virus-virus kebencian yang ditebarkan di sana. Entah itu memandang
negatif buruk tentang suku, adat, budaya, bahasa, bahkan agama, warna kulit segala macamnya disebarkan di sana. Yang membuat di sana itu ya banyak virus-virus kebencian. Nah, kalau orang yang tidak sadar dan kebanyakan memang tidak sadar, itu akan dengan mudahnya tertanamkan kebencian dari virus-virus tadi. Begitu sudah tertanamkan kebencian, nanti di dalam sikap tindak tanduk perilakunya, dari mulai dirinya sendiri di lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, dia akan menyampaikan itu, kebencian-kebencian itu. Jadi mari kita sebarkan, mari kita gaungkan, mari kita sampaikan cinta kasih melalui pikiran, ucapan, perilaku kita, dan melalui jempol-jempol kita, melalui media-media itu. Jangan biarkan kebencian itu menjadi virus yang menguasai di media. Jadi saya rasa di IMP ini semuanya orang-orang yang sangat peduli dengan dirinya sendiri, sangat peduli dengan keluarga, sangat peduli dengan lingkungan masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan perdamaian, kebahagiaan, kesejahteraan yang menjadi harapan bagi semua orang, semua makhluk di alam semesta ini. Nah, manfaatnya apa sih Bante kalau kita memang benar-benar memiliki cinta kasih di dalam pikiran, ucapan, perilaku kita? Selain membuat diri kita sendiri, Buddha itu pernah menyampaikan ada 11 manfaat kalau kita benar-benar menerapkan itu. Walaupun saya sebenarnya juga menyampaikan ini bukan berarti saya ini orang yang benar-benar sudah memiliki cinta kasih yang luar biasa. Karena saya ini pernah teruji cinta kasih saya itu sebesar apa. Nah, saya suatu saat pernah tinggal di sebuah hutan begitu, dan waktu itu saya merasa saya ini adalah orang yang penuh dengan cinta kasih. Untuk kebahagiaan semua orang, semua makhluk, saya rela mengorbankan orang tua, di mana orang tua ini sangat saya cintai, sangat saya sayangi. Saya rela meninggalkan beliau hanya untuk supaya semua orang, semua makhluk berbahagia. Artinya saya sendiri juga tidak mencari kesenangan, kebahagiaan indriawi duniawi. Itu saya meninggalkan semuanya untuk supaya hidup saya ini benar-benar berguna, bermanfaat. Masalah hidup saya nanti lama atau pendek itu masalah nanti. Yang penting bagaimana hidup kita yang cepat dan singkat ini berguna, bermanfaat. Nah, saya tinggalkan orang-orang yang saya sayangi. Saya tinggalkan kesenangan-kesenangan indriawi duniawi. Saya menjadi biku itu memang masih usia yang sangat muda juga, 20 tahun begitu ya. Nah, saya tiap hari itu meditasi cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, suatu saat, karena saya merasa pikiran, ucapan, perilaku saya sudah penuh dengan cinta kasih, saya merasa diri saya penuh dengan cinta kasih, mendadak waktu itu, malam itu, saya melihat ada seekor burung yang sangat bagus sekali. Sangat bagus yang belum pernah saya lihat sama sekali. Begitu melihat burung itu, apa reaksi dalam pikiran saya? Pikiran saya muncul bahwa burung itu kan bagus sekali. Akan sangat bagus kalau bisa saya tangkap, kemudian saya masukkan kurung, tiap hari kan saya kasih makan, kasih minum, dan tiap hari saya bisa menikmati suaranya, melihat keindahannya. Nah, begitu reaksi itu muncul, dan ada keinginan mau menangkap, ternyata burung itu tahu-tahu menghilang begitu. Jadi saya merasa, saya ini cinta kasihnya masih abal-abal. Cinta kasihnya belum tulus kepada semua orang, kepada semua makhluk. Hanya ngomong saja, semoga semua makhluk berbahagia, tapi ternyata tidak demikian. Nah, maka karena itu Ibu Asra sekalian, kita harus praktekkan ini setahap demi setahap, supaya kita benar-benar kalau melihat sesuatu yang berbeda dengan kita itu tidak marah, tidak benci, tidak jengkel. Karena sesuatu yang berbeda itu sesungguhnya hal yang indah. Kalau dilihat dari keindahannya, kalau kita melihat dari keburukannya, keinginan kita, ya mungkin tidak bagus itu. Tapi kalau kita melihat dari keanekaragaman yang ada, itu menjadi indah kalau memang
beraneka ragam gitu. Nah, apa saja manfaat kalau kita benar-benar menerapkan cinta kasih ini? Pikiran yang penuh dengan cinta kasih, tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Satu, kita ini bisa tidur nyenyak. Jadi orang-orang yang tidak bisa tidur tidak perlu kita minum obat tidur. Coba diterapkan cinta kasih. Waktu sebelum istirahat, duduk rileks atau baring dengan rileks, kita lafalkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, kalau kita bisa menanamkan itu, pasti nanti kita tidurnya bisa nyenyak. Dan tidak mimpi buruk. Jadi bisa tidur nyenyak, tidak mimpi buruk. Mimpinya mungkin indah, jalan-jalan ke alam surga seperti itu, atau yang bagus-bagus begitu. Nah, kemudian selain itu, kita memiliki wajah yang juga berseri-seri. Kalau kita memiliki cinta kasih dengan orang yang memiliki kebencian, itu wajahnya berbeda sekali. Jadi kalau Ibu Hasan lihat orang yang penuh dengan kebencian itu pasti wajahnya kelihatan tegang, seram, tidak ada aura yang positif dan bahkan mungkin kelihatan nampak tuanya begitu karena aura ketegangan dan tidak ada cinta kasih. Jadi orang yang memiliki cinta kasih itu wajahnya berseri-seri begitu. Nah, selain itu kita akan disayangi oleh semua orang karena kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Kita mendoakan orang lain seperti kita ingin didoakan. Pikiran, ucapan, perilaku kita penuh dengan cinta kasih. Semua orang akan sayang sama kita. Ya, kalau ada orang yang tidak sayang sama kita, bagaimana, Pak? Itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang penting kita bagaimana memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang cinta kasih kepada semua orang, semua makhluk tanpa terkecuali. Kemudian, semua makhluk juga sayang sama kita. Makhluk apapun. Ya, makhluk yang tampak, yang tidak tampak, yang kuat, yang lemah, yang besar, yang kecil, yang berkaki, tidak berkaki. Semuanya sayang kita karena kita membawa aura positif, tidak mengancam keberadaan mereka. Tidak berpikir untuk mengusik keberadaan mereka, tapi kita memperlakukan semua orang, semua makhluk dengan cinta kasih, seperti kita ingin diperlakukan tadi. Kemudian, para dewa juga akan menyayangi orang-orang yang penuh dengan cinta kasih. Jadi dewa dewi ini adalah penghuni alam surga. Begitu orang yang memiliki cinta kasih, maka dewa-dewa ini juga akan melindungi orang yang memiliki cinta kasih. Maka hidupnya tidak akan mengalami kesusahan, kesulitan kalau orang memiliki cinta kasih. Nah, kemudian selain kita disayangi oleh semua makhluk, disayangi oleh para dewa, oleh manusia, kita ini juga akan terhindar dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk. Jadi ilmu hitam, senjata tajam, racun, itu tidak bisa mengenai kita. Tapi jangan dicoba ke saya ya, karena saya belum punya cinta kasih yang seperti yang saya bilang. Jadi kita akan terhindar dari senjata tajam, racun, bahkan ilmu hitam. Kemudian, kalau kita itu sering memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, kalau kita meditasi, itu kita cepat sekali bisa konsentrasi. Cepat sekali bisa tenang. Karena kita tidak ada kebencian, tidak berpikir untuk melukai, menyakiti orang lain, makhluk lain, sehingga karena itu membuat kita itu kalau semedi meditasi itu cepat bisa tenang. Nah, kemudian kalau di dalam kehidupan kita saat ini, kita tidak mencapai tingkatan kesempurnaan, tingkatan kesucian. Jadi tujuan kalau di dalam menjalani spiritual begitu kan ingin gayuh kesampurnan gitu ya. Nah, tapi kesempurnaan ini, kesucian yang tertinggi, itu menurut ajaran Buddha memang arahata. Orang yang benar-benar telah sempurna kesuciannya dan sempurna pengetahuan, sempurna tindak tanduknya. Tapi ada tingkatan-tingkatan kesucian di situ. Ada Sutapana, Sagadagami, Anagami, dan kemudian arahat. Arahat ini sudah paling tinggi sudah. Jadi kalau kita dalam kehidupan sekarang tidak mencapai tingkatan kesucian, minimal orang yang memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, hidupnya bahagia, kalau meninggal dunia terlahir di alam surga.
di alam Brahma, di alam surga. Gitu. Dan orang yang memiliki cinta kasih ini hidupnya tidak mengalami kesusahan, hidupnya tidak akan mengalami kesulitan. Maka kalau kita benar-benar mencintai, menyayangi semua orang, semua makhluk, harus mencintai diri sendiri dengan benar. Orang yang memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang benar, yang berguna, yang bermanfaat, pikiran, ucapan, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, itu tandanya orang yang mencintai diri sendiri dengan benar. Tapi kalau kita mencintai orang lain, tapi pikirannya, ucapannya buruk, itu bukan cinta kasih yang demikian yang diajarkan. Jadi yang diajarkan ini bagaimana kita membebaskan diri kita dari kebencian, kemudian kita hidup bahagia tanpa kebencian, setelah itu kita ucapkan cinta kasih ini dan kita lakukan cinta kasih ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka karena itu Ibu Azhara sekalian, mari kita semuanya di dalam keanekaragaman yang ada kita tinggal di bahagia, mari kita menghargai sesama manusia di dalam kalimat yang terakhir yang kami sampaikan, yaitu sapi sata bawantu sukitata, semoga akan membebaskan diri kita sendiri dari penderitaan karena kebencian. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun. Baik, Bante. Terima kasih banyak atas pemaparan materi hari ini. Sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Oke. Untuk itu setelah mendengarkan paparan dari Bante, acara kita lanjutkan dengan sesi tanggapan dari perwakilan agama-agama. Di sini sudah terlihat dari agama Islam. Penanggap pertama akan datang dari agama Islam, yaitu disampaikan Ustadz Ahmad Badrul Taman SIKOM. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Ustadz Taman. Cek, suara saya terdengar, Mbak Talita? Terdengar, Ustadz. Oke, Silakan. terima kasih Ibu Moderator, Mbak Talita, pada malam hari ini pada sesi jagongan online. Yang kami hormati pembicara pada malam hari ini dari agama Buddha, Biku Teja Puna, yang saya hormati, para pemuka agama dari lintas iman yang hadir pada malam hari ini, dan juga sedulur-sedulur, rekan-rekan yang kami cintai, seluruh peserta yang hadir pada jagongan online kegiatan IMP sesi Zoom pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu, salam semua saudara. Saya sangat happy sekali, berbahagia sekali pada malam hari ini. Banyak sekali pencerahan dari materi Biku Teja Puno tadi yang disampaikan dari awal hingga akhir, itu sangat selaras dengan apa-apa yang kita imani dan kita sepakati bersama, termasuk juga tadi kalau boleh saya spill kata-kata dari mutiara dari Biku Teja Puno tadi, barang siapa menggunakan indraya dengan tanpa kesadaran maka akan melahirkan kebencian, seperti itu. Izinkan kami mewakili guru kami, Buya Asofa, pada memberikan tanggapan pada malam hari ini. Kami coba memberikan
perspektif dari sudut pandang tema pada malam hari ini, yang mana judulnya adalah cinta yang mana tidak melahirkan kebencian ya, teman-teman. Mencintai tanpa adanya kebencian. Dalam pemahaman saya, dalam pemahaman kami, bahwa barang siapa mencintai, maka otomatis jika hatinya penuh dengan cinta, maka tidaklah ada kebencian. Sebab benci dan cinta itu laksana air dan minyak yang mana tidak akan pernah menyatu. Seperti itu. Lawan, kita pahami bersama bahwa lawan dari kebencian ini adalah susah. Orang tidak berbahagia, orang tidak damai itu sama dengan orang yang susah. Orang susah itu ciri-cirinya 3. Atas masa lalu itu biasanya dia resah. Resah ini akan kegagalan dan kesalahan yang telah dilakukan di masa lampau ya, akan peristiwa atau hal-hal yang notabene sudah terjadi. Kemudian keluh kesah. Keluh kesah itu adalah saat ini. Saat ini adalah keniscayaan yang selalu kita hadapi dan kita dapati bersama adalah kenyataan takdir yang sedang terjadi. Bila mana kita tidak sedang berada dalam kondisi nikmat, tentu kita berada dalam kondisi sedang bermusibah. Jika tidak dalam kondisi taat, kita dalam kondisi maksiat. Sehingga adanya keluh kesah inilah yang melahirkan keluh kesah atas kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah gelisah. Gelisah itu adalah atas hal-hal atau peristiwa yang belum tentu terjadi. Biasanya seringkali kita dapati, mungkin kita sendiri ya, gelisah atas suatu hal yang ada dalam benak kita. Nanti kalau tidak begini, nanti bagaimana ya, nanti seperti apa ya. Dan seringkali bayangan buruk itu hanya ada di pikiran dan belum terjadi. Sehingga resah, keluh kesah, dan gelisah inilah yang melahirkan, barang siapa orang memiliki 3 sah ini sama dengan orang susah hidupnya. Kebalikan dari bahagia tadi. Sehingga inilah yang patut kita retas, kita hindari bersama, sehingga perlu metode untuk menghindari 3 sah ini tadi. Sering kita dari guru-guru kita dulu, kita dengar, atau bahkan khasanah Jawa itu, masyarakat Jawa itu bilang, dimatno. Dimatno itu ternyata ada kepanjangannya, bahwa MAT itu, M-nya itu marem, ayem, tentrem. Nah, ternyata untuk meretas resah, keluh kesah, dan gelisah ini yang melahirkan ketidakdamaian, ketidakbahagiaan, alias menjadi pribadi yang susah ini adalah dengan cara dimatkan, di marem, ayem, tentrem. Barang siapa marem, ayem, tentrem, maka akan menemukan kedamaian dalam hatinya. Atas masa lalu, kita memang sudah sepatutnya melepaskan, yaitu dengan metode apa, dengan meretasnya dengan apa, dengan ridho, merelakan. Sebab kesalahan, kegagalan yang pernah kita lakukan itu, waktu tidak akan pernah bisa diputar. Yang telah terjadi hanya tinggal kenangan. Waktu sejati adalah saat ini. Atas masa lalu, kita relakan dengan ridho, kita sikapi dengan ridho, sehingga hati ini menjadi tenang. Kemudian, atas hal-hal yang terjadi saat ini, kita sikapi dengan sabar dan syukur. Bila kita mendapati dalam kondisi bermusibah, sudah sepatutnya kita sabar. Bila kita dalam kondisi menerima nikmat, menerima berkat, menerima anugerah dari Tuhan, sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur. Syukur ini adalah satu mekanisme untuk kita menormalisasi hubungan secara vertikal. Hubungan kita, syukur adalah proses memperbaiki hubungan kita dengan Yang Kuasa. Sedangkan sabar itu adalah suatu mekanisme untuk kita memperbaiki hubungan dengan diri kita sendiri. Sebab diri kita itu memiliki yang namanya keinginan. Dan seringkali kita dapati kenyataan takdir itu tidak sesuai harapan. Sehingga sabar itu adalah proses di mana kita berdamai dengan diri kita. Seperti itu. Jadi untuk mengatasi keluh kesah
saat ini yang sedang kita hadapi adalah dengan menyikapinya dengan sabar. Kemudian atas gelisah, atas peristiwa atau hal-hal yang belum terjadi, itu sudah sepatutnya kita bertawakal. Tawakal itu menyandarkan, senden kepada Tuhan, kepada Gusti Allah, menyerahkan urusan kepada yang punya, yang memiliki segala urusan. Sehingga bila mana kita sudah mampu meretas dengan ridho, dengan sabar, syukur, dan dengan tawakal ini, maka kita akan mendapati hati kita dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Tentu proses ini adalah tidak mudah, alias kalau bahasa Buya Sofa, tidak mudah itu apa? Angel itu tidak mudah gitu. Alias untuk melatih kita menjadi pribadi yang ridho, pribadi yang sabar dan syukur, pribadi yang senantiasa mampu bertawakal ini butuh yang namanya bimbingan dari guru rohani. Disinilah peran guru rohani. Yang mana untuk menuju hati yang damai dan berbahagia ini, sehingga sangat diperlukan spiritual training atau training exercise atau bimbingan dari guru rohani ya, engkang pinandi yang ini. Proses biasa seringkali kita mana menurut saya garis besarnya mirip-mirip ya, sama, yakni mujahadah, yaitu perang suci melawan diri. Jadi yang kita hadapi adalah diri. Untuk mendapati ibarat air yang keruh, untuk menghasilkan kejernihan air itu, maka kita harus yang namanya melakukan mujahadah, alias perang suci melawan siapa? Bukan orang lain, bukan lingkungan kita, bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Yakni kita berperang melawan diri kita sendiri, melawan diri rendah kita. Itulah yang dinamakan dengan mujahadah. Dalam khazanah Islam, itu rukun mujahadah itu ada 4, yakni yang pertama itu sahar. Sahar itu melek, biasanya disebut dengan melek alias terjaga semalaman. Jadi kita membelakangi tidur. Bawaan nafsu itu kalau siang itu kita pengen banyak makan, dan kalau malam kita pengen banyak tidur, banyak rebahan. Nah itu kita lawan dengan metode yang namanya sahar ini, melek. Jadi membelakangi nafsu, melawan tidur, mengganti tidur dengan qiyamul lail, dengan bertawajuh menghadap kepada Sang Pemberi hidup dan Sang Penuntun sejati kita. Kemudian proses yang kedua, rukun mujahadah yang kedua, yakni alju alias lapar, alias mengurangi makan, alias juga sering kita sebut itu upawasa. Jadi bawaan nafsu itu kita itu pengen itu banyak makan. Kalau siang terlebih ya, malam juga kadang seperti itu. Jadi kita membelakangi nafsu dengan mengurangi makan. Yang biasanya makan 3 kali, cobalah kita kurangi 2 kali. Bisa 2 kali kok nanggung, mending sekalian sahur dan sekalian buka, alias kita isi dengan kegiatan puasa, yakni melaparkan diri. Bukan memindah jam makan ya, dan kemudian dirapel. Itu metode yang kedua. Melawan nafsu kita, mengendalikan nafsu dengan melaparkan diri, mengurangi makan. Yang ketiga, yakni as-somtu alias diam, yakni menjaga lisan. Bawaan nafsu kita itu pengen banyak bicara, pengen banyak ngomong yang tidak penting-penting. Nah itu kita retas dengan metode banyak diam, berbicara hanya yang penting saja, menjaga lisan. Sebab kita ketahui bersama bahwa mulut ini adalah pintunya dosa-dosa yang melahirkan ghibah, rasan-rasan, fitnah, lain sebagainya, kebencian lewat tutur kata dan lain sebagainya. Dan kemudian pendekatan yang keempat adalah uzlah,
Uzlah ini mengasihkan diri, menghindari kerumunan yang tidak perlu, yang tidak penting. Diganti dengan bertanda kutip berintim menghadap kepada Sang Pencipta. Jadi mengasingkan diri, mengisolasi diri, bisa diterjemahkan dengan demikian. Bahwa nafsu kita itu pengennya kita banyak jagongan, banyak bercengkrama dengan orang lain, melakukan hal-hal yang terkadang di luar kontrol kita, seperti itu. Sehingga perlu pendekatan kita uzlah ini, menyepi. Mungkin barangkali di agama lain samedi ini ya. Jadi, nah rukun mujahadah itu ada 4 ini. Sehingga kalau saya pernah baca itu juga Sunan Kalijaga menyebut 4 pendekatan ini sebagai dipermudah dengan istilah melek luwe meneng dewe. Nah, kebetulan di pondok kita, pondok pesantren Ahlus Sofa wal Wafa, sedang melaksanakan program yang namanya suluk. Nah, suluk ini adalah salah satu metode untuk amaliyah untuk menuju kepada Tuhan dan menemukan kejernihan hati, dan harapannya outputnya adalah memiliki jiwa yang Muhammadi, jiwa-jiwa yang terpuji, juga berhati sofai, hati yang bening, hati yang damai, hati yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama. Itu 4 pendekatan yang mana untuk kita melawan diri. Jadi bila hawa nafsu itu sudah kita mampu kalahkan, kita akan memiliki yang namanya self-control. Sehingga kita tidak mudah kalah. Hati itu menjadi bening, ibarat air tadi di gelas bila keruh itu, dengan 4 pendekatan ini itu menjadi bening. Sehingga cahaya-cahaya itu menjadi tampak jelas. Program mujahadah ini sangat perlu, yang mana ibarat hewan yang kupu-kupu ulat. Kita ketahui bersama bahwa ulat itu hewan yang sangat tidak disukai, sangat dihindari oleh banyak manusia. Namun ketika dia menjadi kepompong dan lahir sebagai kupu-kupu, kebalikannya, yang tadinya merusak daun, dia menjelma menjadi pribadi yang indah dilihat oleh banyak makhluk, dan kemudian membantu bahkan petani-petani untuk proses penyerbukan tanaman-tanamannya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi tujuan kita beragama itu tidak lain tidak bukan adalah menjadi manusia yang bernafsu, menjadi pribadi yang bertuhan. Bahasa Buya Sofa seperti itu. Sehingga jalan rohani inilah yang merupakan keniscayaan yang harus kita tempuh. Sehingga kita mampu, seperti yang disebutkan Biku tadi, bahwa kita mampu menjadi pribadi yang bukan membalas kebaikan dengan kebaikan, buruk dengan buruk. Itu levelnya hewan. Apa beda yang membedakan kita umat beragama dengan hewan adalah kita mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Seperti ketika kita dilempar batu, mampu membalas dengan melemparnya dengan roti. Seperti itu. Saya rasa itu ya kesimpulannya, bahwa jika kita sudah selesai dengan diri kita, dengan diri rendah maksud saya, itu kita akan melahirkan pribadi atau akan menjelma menjadi jiwa yang Muhammadi, menjadi jiwa yang suka menolong, jiwa yang suka memaafkan orang lain, jiwa yang suka mencintai makhluk lain, jiwa yang yang lain yang notabene adalah terpuji, dan juga memiliki hati yang jernih, hati yang penuh dengan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa syarat, tanpa batas, sebagai ekspresi rasa cintanya kepada Tuhan. Saya rasa itu, Ibu Moderator, Ibu Talita, maaf bila terlalu panjang ini. Terima kasih, salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, Ustadz Tamam, terima kasih atas pemaparan dari agama Islam, yaitu jika kita mampu membalas keburukan dengan kebaikan, maka akan melahirkan pribadi dengan jiwa yang cinta kasih. Selanjutnya, penanggap dari agama Hindu,
dengan Bapak Yudi Jihwindrio SSTP MSOS, tokoh muda Hindu, pengurus organisasi muda Hindu Peradah Jawa Timur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pak Yudi. Ya, halo, Halo, ya Pak. terdengar jelas suara kali ya. Silahkan. Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Eh, iya, terima kasih. Eh, Tidak banyak barangkali yang ingin kami sampaikan. Pada prinsipnya kami juga mengapresiasi yang sudah disampaikan oleh Bante Teja tadi. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam konsep Hindu, sebagaimana juga tadi banyak disinggung oleh Bante Teja bahwa memang eh, kita perlu melakukan pengendalian diri dengan baik supaya kita juga berada dalam kondisi yang penuh dengan kesadaran. Nah, bagaimana Hindu melihat kesadaran itu bagian dari proses pengendalian dan menghindarkan kita dari kebencian? Kuncinya adalah bagaimana umat Hindu dalam arti konsep yang kami pahami bahwa kita mampu mengendalikan yang dinamakan satripu begitu ya. Ada 6 musuh yang ada dalam diri manusia, dan ini apabila kita bisa kendalikan, maka eh, kebahagiaan itu akan ada dalam diri kita, dan kebahagiaan itu akan menular kepada orang-orang dan semua makhluk yang berada di sekitar kita. Nah, satripu sendiri, kami membagi satripu itu seluruhnya adalah musuh yang ada di dalam diri kita atau diri eh, manusia, di mana salah satunya adalah eh, keinginan atau hawa nafsu gitu ya. Eh, dan satripu pun pada prinsipnya juga bisa dikendalikan kalau kita juga dalam kondisi sadar secara penuh bahwa kita ini adalah manusia, kita ini adalah tempatnya orang yang penuh dengan segala kekurangan. Satripu terdiri dari 6 hal. Ya, tadi saya sampaikan ada eh, keinginan begitu ya, kami menyebutnya dengan kama. Kemudian kama pun kalau bisa dikendalikan dan digunakan dengan baik, kama atau keinginan hawa nafsu ini artinya juga bisa menjadi pendorong kita dalam meraih sesuatu. Kita bisa membayangkan bagaimana saat kita ingin menuju sesuatu, maka upaya sekuat tenaga kita bisa diarahkan atau ditujukan pada satu tujuan gitu ya. Jadi kama atau keinginan tidak sepenuhnya bermakna buruk, tapi kama juga bisa menjadi hal baik apabila diarahkan dengan tepat. Yang kedua, kaitannya dengan satripu itu juga ada hal yang namanya loba gitu ya. Kami menyebutnya ada kama, kemudian loba. Loba itu adalah sifat tamak begitu. Nah, sifat tamak ini juga bisa dikendalikan dengan kita senantiasa mencoba untuk mengendalikan diri. Loba ini adalah sifat yang tamak, serakah, dan selalu merasa kurang gitu. Tapi sifat loba juga sangat bagus dalam hal kita sedang meraih sesuatu begitu. Sehingga keinginan dan juga kerakusan itu bisa kita kendalikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang baik ya. Jadi rakus-rakuslah kamu dalam hal mendapatkan kebaikan gitu. Nah, kemudian ada ketiga adalah kami menyebutnya dengan kroda, kemarahan. Ya, ada kama, ada loba, dan ada kroda. Sifat yang mudah emosi, mudah marah, ini harus kita kendalikan. Tentu marah juga bisa berarti baik, kalau artinya marah itu dalam rangka kita ingin mengendalikan sesuatu yang di dalam kontrol kita masing-masing. Kemudian musuh kita salah satu lagi adalah kebingungan gitu ya. Setelah kebingungan ada mada. Mada itu adalah sikap mabuk ya. Mabuk kekuasaan, mabuk kekayaan, dan yang akhirnya mabuk kekayaan dan kekuasaan itu membuat kita menjadi sombong. Dan yang terakhir, saya pikir selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bante Teja juga, tadi ini kaitannya dengan benci dan iri hati. Kami menyebutnya dengan matsarya.
Sehingga saya pikir bahwa eh, yang disampaikan oleh Bante Teja tadi sangat luar biasa, sangat selaras dengan yang juga nilai-nilai yang diilhami oleh umat Hindu, bahwa ternyata eh, tidak perlu kita mengecat seluruh eh, lingkungan kita menjadi warna hijau, cukup kita menggunakan kacamata hijau begitu ya. Tadi artinya tidak perlu kita fokus pada hal-hal di luar kita, karena ternyata untuk dapat merespon dengan baik lingkungan, merespon baik keadaan di luar kita, itu kita hanya perlu melihat ke dalam diri kita masing-masing. Barangkali itu moderator, nilai-nilai yang saya pikir selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bante Teja tadi, kaitannya dengan eh, pengendalian diri dan juga kaitan dengan bahagia dengan menghindari kebencian gitu ya. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, terima kasih Pak Yudi dari agama Hindu yang telah memaparkan bahwasannya kita harus bisa mengendalikan satripu atau musuh yang ada dalam diri manusia. Untuk selanjutnya penanggap dari agama Konghucu yaitu Wense Junarto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Wense. Ya, salam semua saudara Butalita, Bante Teja Puno. Salam semua saudara. Terima kasih pencerahannya malam hari ini. Kebahagiaan hidup bahagia tanpa kebencian. Ya. Dari sudut pandang kami agama Konghucu bahwa semua makhluk di dunia ini, di alam semesta, termasuk kita manusia, diciptakan Tuhan untuk mengisi dunia dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan baik itu segala sesuatunya didasari oleh jiwa yang penuh dengan apa yang disampaikan oleh Bang T, cinta kasih, ya, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan. Nah, inilah yang menjadi ajaran agama kami yang kita sebut dengan 4 watak sejati. Nah, manusia pasti ingin hidup bahagia, tapi di dalam permasalahan dunia ini sangat banyak, dan tugas kita manusia adalah untuk membereskannya. Maka manusia mempunyai jiwa yang kuat. Manusia mampu menempatkan pikiran, perasaan kita dalam porsi yang tepat. Sesuai apa yang tersirat dalam kata bijak, bahwa berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri kita. Kalau memeriksa diri ternyata penuh iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Sekuat diri, laksanakanlah tapa salira untuk mendapatkan cinta kasih, tiada yang lebih besar dan dekat dari ini. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu, kita manusia seringkali mengalami penderitaan dan harus tetap belajar untuk harmoni dengan alam, harmoni dengan sesama kita, harmonis dengan Tuhan kali pencipta alam semesta kita. Belajar pun akan disertai dengan penderitaan. Contoh yang paling gampang sering yang kita lihat di dalam cerita-cerita klasik, dikisahkan kalau seorang pendekar itu diawali dengan hidup yang penuh penderitaan, tapi setelah dia menjalani dan memperoleh ilmu yang mumpuni, itulah yang menjadi tujuannya.
Contoh lain mungkin seorang pelajar yang ingin mendapatkan nilai bagus, dia pasti belajar sampai larut dan bangun pagi untuk mendapatkan waktu memahami materi dan belajar lagi di pagi hari itu. Nah, di dalam agama kami, Konghucu kepercayaan yang kami imani adalah adanya proses yin yang, sesuatu yang berproses bersifat yin akan berbalik menjadi yang, penderitaan berproses menjadi sesuatu kekuatan yang mendapatkan kebahagiaan. Begitulah Tuhan Yang Maha Esa menjadikan manusia besar lebih dahulu disengsarakan batin, dipatahkan urat dan tulangnya, dilaparkan badan, kulit dimiskinkan sehingga tidak punya apa-apa, dan digagalkan segala usahanya. Maka dengan demikian digerakkan hati, diteguhkan watak sejatinya, dan bertambah pengertiannya tentang hal-hal yang ia tidak mampu. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada malam ini, prinsip keharmonisan di dalam agama kami, Yin Yang adalah merupakan hukum alam semesta yang diciptakan Tuhan, maka untuk menjalaninya kita harus memahami proses atau prinsip Yin Yang tersebut. Kita sebagai manusia wajib berusaha menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih baik. Manusia harus percaya bahwa di dalam penderitaan pasti ada secerca harapan yang akan membuat kita mendapatkan peluang untuk hidup lebih bahagia. Inilah sedikit pendapat dari kami bahwa kebahagiaan itu harus kita capai dengan tanpa ada kebencian. Terima kasih Bante, terima kasih Bu Talita, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Wanse Junarto. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Dalam kolom chat sudah ada izin ke sana. Ini Ibu Mei Sukowati kepada izin bertanya, ketika kita memilih kebencian, apa sebenarnya yang kita lindungi? Dan ketika kita memilih cinta kasih, apa yang kita lepaskan? Lalu, jika cinta kasih menuntut kita melihat kemanusiaan orang yang kita benci, siapakah kita mencintai tanpa syarat, bahkan ketika hati kita menolak? Ya. Bisa dijawab pertanyaan pertama, Bante. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tentang kebencian ya. Jadi kalau kita memilih kebencian, apa ya sebenarnya yang kita lindungi? Terkadang karena keakuan kita, keegoan kita ya, kita mempertahankan diri kita. Kita berusaha melindungi diri kita sendiri. Yang sesungguhnya dikala kita mempertahankan keakuan, keegoan kita, dan apabila saling mempertahankan keakuan, keegoannya, akan terjadi benturan yang luar biasa. Kalau hanya satu dengan satu enggak apa-apa. Biasanya nyari temen nih masalahnya. Kalau kita enggak suka sama seseorang, kita membenci ya orang yang kita benci. Begitu yang kita benci pun juga sama. Mereka biasanya juga mencari teman-teman untuk menjadi pendukungnya dan membenci kita gitu. Jadi pada saat misalnya kita melihat sesuatu, kemudian itu tidak sesuai dengan keinginan kita, timbul tidak puas, timbul marah, timbul benci, timbul jengkel, sakit hati. Itu karena sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan.
Sehingga itu menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan kejengkelan, menimbulkan kebencian. Nah, cuma kalau kita tetap mampu mempertahankan hal demikian, yang terjadi kita ini hidup dengan kebencian dan kita menderita karena kebencian itu. Mungkin kita membenci orang lain yang beda dengan kita. Beda pandangan, beda pendapat, beda pikiran, beda keyakinan, suku adat, budaya, dan lain sebagainya. Bisa saja yang kita benci itu sudah ketawa-ketawa, sudah happy. Kita yang hidup dengan kebencian, kita masih menderita. Jadi kalau dipikir-pikir, orang yang menyimpan kebencian itu adalah orang yang bodoh. Jadi kalau kita tidak mau dianggap orang yang bodoh, ya jangan menyimpan kebencian yang sudah jelas membuat kita sendiri makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Jadi bebaskan diri kita dari kebencian. Jadi karena keakuan, karena keegoan kita yang membuat kita itu terjadi benturan, ingin melindungi diri kita. Jadi misalnya contohnya gini, saya dengan susah payah untuk melakukan sebuah kebajikan. Dengan banyaknya halangan, dengan banyaknya rintangan. Setelah karya kebajikan itu kita lakukan, nah mungkin saja ada orang yang berpendapat begini, berpendapat begitu, atau bahkan mengklaim gitu. Itu kalau bukan karena anjuran saya, pendapat saya, masukan saya, atau saya tadi, ya tidak akan terjadi begitu. Nah, akhirnya kita yang punya keakuan tadi, ini karena aku, dan dia juga mengatakan aku, kalau tidak ada aku tidak akan terjadi begitu. Nah, terjadi benturan. Jadi kita itu melindungi keakuan kita. Yang ini sangat bahaya sekali kalau dipelihara. Apalagi oleh pemimpin-pemimpin kita, oleh tokoh-tokoh kita. Ini punyaku, milikku, muridku, donaturku. Itu bahaya sekali. Nah, pernah ada satu kasus. Ada orang itu bertanya ke saya, Bante, bagaimana caranya supaya orang yang beragama Buddha itu banyak? Ada yang bertanya seperti saya, demikian kepada saya. Saya bilang, saya itu kalau bimbing ngarahkan orang, supaya orang itu bahagia hidupnya. Kalau kemudian saya bimbing kita arahkan dengan baik, dan ternyata dia ikut yang lain, itu rasanya tidak senang. Menimbulkan ketidaksenangan. Menimbulkan kejengkelan atau kebencian. Jangan ditularkan rasa tidak senang itu kepada yang lainnya. Yang artinya kalau kamu pengen umatmu banyak, ya kamu bikin anak yang banyak. Nanti bisa umatnya tambah banyak. Jadi jangan membuat orang yang sudah beragama menjadi pengikut kita. Itu akan membuat tokoh agamanya pasti menjadi tidak nyaman, tidak senang. Apalagi itu kalau punya pejabat, apalagi kalau itu punya kekayaan, pasti tidak nyaman. Gitu. Jadi tidak memperlakukan orang lain kalau kita sendiri juga tidak mau diperlakukan demikian. Nah, kemudian kalau ditanya, apa yang kita lepaskan ketika kita memilih cinta kasih, apa yang kita lepaskan? Yang kita lepaskan adalah kebencian kita. Kalau kita memilih kita itu ingin hidup bahagia dengan cinta kasih, kita harus bisa melepaskan kebencian ini. Cuma ini kan tiap hari sudah kita rasakan, Ibu saudara sekalian. Tiap hari, bukan hanya pada saat kita ngomong ini saja. Tiap hari itu kita rasakan kadang bahagia, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kebencian. Gitu. Misalnya Ibu saudara sekalian kan misalnya berkeluarga. Kalau pasangannya tidak melakukan sesuai dengan keinginan kita, apa yang terjadi? Kita tidak puas, kita benci, kita jengkel, kita sakit hati gitu kan. Atau masakannya tidak sesuai dengan selera kita hari itu, terlalu asin atau terlalu anyep, kita dengan mudahnya akan yang tadinya tenang-tenang, damai-damai akan menjadi tidak puas, menjadi benci, menjadi jengkel. Dan ini kalau dibiarkan itu akan menjadi masalahnya menggunung-menggunung, duar. Akhirnya menyanyi, pulangkan saja kepada orang tuaku gitu kan. Nah, jadi
perlu dikomunikasikan. Mau seperti apa, bagaimana. Jadi garwo itu sigari nyowo katanya harus hidup bagaimana kalau bahagia sama-sama bisa dirasakan, kalau menderita itu bisa saling berbagi supaya bisa ringan begitu. Jadi kita berusaha untuk membebaskan diri kita dari kebencian, merelakan kebencian, melepaskan kebencian. Dan kalau kita bebas dari kebencian itu adalah kebahagiaan. Sama seperti hanya keinginan. Keinginan itu kadang-kadang kita bisa menoleransi di mana keinginan itu adalah keinginan yang baik. Padahal keinginan itu adalah sumber penderitaan. 1 keinginan, 1 penderitaan. 10 keinginan, 10 penderitaan. 100 keinginan, 100 penderitaan. Dan kalau kita melihat orang berdoa, konsepnya berdoa pada umumnya, menyampaikan keinginan-keinginannya yang seambrek itu. Dari mulai pejam mata sampai buka mata menyebutkan keinginannya. Belum selesai. Itu keinginannya. Tapi kalau kita bisa mengikis keinginannya, sedikit kebutuhannya, dia akan semakin happy, semakin bahagia. Nah, kita kadang-kadang menoleransi. Oh, ini keinginan baik, nggak apa-apa lah. Padahal keinginan itu baik pun itu tidak baik, apalagi keinginan yang tidak baik gitu. Kita mau punya keinginan berbuat baik, membangun tempat ibadah misalnya, itu baik. Tapi kalau tidak sesuai dengan kemampuan, itu akan menimbulkan penderitaan. Oh, saya mau korupsi dulu, nanti separuh saya gunakan untuk mewujudkan keinginan saya, separuhnya masuk kantong misalnya. Itu kita tidak akan dapat pahala apapun dengan cara demikian. Jadi kalau kita mau dapat pahala yang besar itu harus dari hasil usaha yang benar dan gunakan dengan benar untuk melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Jadi melepaskan keinginan untuk kita hidup bahagia tanpa keinginan. Kita melepaskan kebencian supaya kita bisa hidup dengan cinta kasih. Nah, kalau kita cinta kasih menuntut kita untuk melihat kemanusiaan yang kita benci, siapkah kita mencintai tanpa syarat? Jadi cinta kasih ini, Bu Aslan, yang kita bicarakan ini adalah cinta kasih universal. Cinta kasih yang bukan kita tujukan hanya kepada lawan jenis kita. Itu bukan cinta kasih itu. Cinta kasih yang bukan kamu harus mengikut saya, kamu harus menjadi milik saya, baru saya akan bahagiakan kamu. Bukan begitu. Tapi mau dengan kita atau tidak dengan kita berharap kepada semua orang, kepada semua makhluk itu untuk hidupnya bahagia. Jadi bukan ditujukan hanya pada satu orang, tetapi ini ditujukan kepada semua orang, semua makhluk tanpa terkecuali. Jadi cinta kasih yang tanpa syarat. Ada orang yang baik dengan kita, kita juga baik sama orang itu. Ada orang jahat sama kita tetap baik sama orang itu. Jadi kalau kita orang jahat, biasanya itu disukai oleh orang yang sama-sama tidak baik. Orang jahat sama-sama disukai oleh orang yang jahat. Tapi orang jahat ini tetap aja diperlakukan dengan baik, dengan cinta kasih oleh orang-orang yang baik. Karena kalau ada orang baik membenci orang jahat, itu tandanya orang itu bukan orang baik. Jadi orang baik memperlakukan orang baik dengan baik, dan juga mencintai orang yang tidak baik supaya mereka bisa berubah menjadi baik. Tapi orang yang tidak baik biasanya menyukai orang yang sama tidak baik dan membenci yang baik. Karena memang dia tidak baik. Yang gitu. Jadi kita memiliki cinta kasih yang tanpa syarat, kalau bisa dibilang seperti hanya, mohon maaf saya mencontohkan ya, seperti hanya kita melihat Tuhan Yesus begitu. Dia rela untuk menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa-dosa manusia gitu. Ini mohon maaf ini. Supaya semua orang itu bisa bahagia dan masuk surga. Artinya cinta kasihnya ini universal kepada semua orang, kepada semua makhluk. Nah, cinta kasih seperti itulah yang harusnya kita teladani. Bagaimana kita memperlakukan semua orang, semua makhluk
tanpa terkecuali dengan harapan semoga semua makhluk berbahagia. Begitu. Begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya, sangat-sangat terkesan. Malam ini saya lihat telah hadir Buya Asofa, mungkin berkenan memberi tanggapan tambahan terkait tema malam ini. Selamat malam Buya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Talita. Ya, Baik, Buya, silakan. bagus sekali pemaparan Pak Teja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wajitong Tien, Rahayu, salam Om semua Swastiastu. saudara. Judul ini sangat menarik dan cakupannya luas, tak terbatas. Bahagia itu murni rasa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan materi dan kebendaan. Bahagia itu mudah jika proses sulitnya sudah dilewati. Bahagia itu gampang bila syarat rukunnya telah dipenuhi. Bahagia itu ringan jika hal-hal berat yang menghalanginya telah ditundukkan. Bahagia itu mudah bagi yang mengerti atau tahu caranya. Caranya adalah semua orang hidup pasti ingin bahagia, tapi tidak semua tahu bagaimana cara berbahagia. Ketahuilah bahwa tidak ada cara lain selain membahagiakan. Pertama tentu membahagiakan diri sendiri. Dahulukan dirimu sebelum orang lain. Seperti kalau kita naik pesawat, pramugari mengajari kita dengan peragaannya ketika pesawat ada masalah, misalnya nyungsep. Nah, kita diingatkan agar menolong diri sendiri dulu sebelum menolong anak. Nah, dalam hal membahagiakan pun juga demikian, kita harus membahagiakan diri sendiri dulu sampai benar-benar bahagia. Dan itu tidak akan terjadi kecuali di keseimbangan yang sempurna antara spiritualitas dengan sosial, antara lahir dengan batin, antara jasmani dengan rohani, semuanya menyatu. Dan sesungguhnya dalam Islam, bahagia itu tidak akan diraih jika orientasi hidup tidak ukhrawi. Dan ada yang di atas itu, saya istilahkan bahagia, adalah bahagianya bahagia. Dia bukan sekedar orientasi ukhrawi, tapi orientasi ilahi. Takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu bi akhlaqir rahman. Berperilakulah kalian dengan perilaku Allah. Perilaku yang tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa harap dalam membahagiakan makhluk lain. Tidak ada maksud tertentu. Tidak ada udang di balik batu. Tapi murni, ikhlas. Semata-mata memang ingin membahagiakan orang lain. Karena siapapun yang telah membahagiakan dirinya sendiri, pastilah ia akan terpanggil untuk membahagiakan orang lain. Tidak ada orang yang bahagia yang kemudian rasa itu dinikmati sendiri.
Jika ada yang model begitu, itu berarti bahagianya semu atau bahagia yang keliru. Bahagia yang sejati atau yang hakiki adalah milik Allah. Dan yang namanya milik Allah pastilah tidak dimiliki sendiri. Pastilah akan gemar berbagi. Maka orang yang bahagia adalah orang yang telah selesai dengan dirinya. Orang yang telah mampu menundukkan keakuannya, menghilangkan egonya, dan menyebarkan cinta kasih tanpa syarat, tanpa harap, tanpa pamrih. Dari situ maka rasa bahagia itu hanya ada pada pecinta sejati Allah, pecinta sejati Rasulullah, dan pecinta sejati kekasih-kekasih Allah atau hamba-hamba soleh. Bahagia itu seperti kita naik sepeda. Kita berada di keseimbangan yang sempurna. Kita berada di tengah-tengah. Tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Tidak pula oleng dan tidak oklak-aklik. Alias berada di ketenangan yang damai dan penuh sukacita, ramah tamah, ceria, dan menginginkan semua makhluk berbahagia seperti yang disampaikan Bante Teja tadi. Bahagia hanya didapat setelah mampu menguatkan ketahanan mental. Bahagia itu keterampilan emosional yang dilandasi ketahanan mental. Keterampilan bahagia itu bukan tujuan akhir. Bahagia adalah tenaga dalam untuk berjalan mendekat menuju Tuhan. Tanpa tenaga dalam yang berupa bahagia, tak mungkin seseorang bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan asupan atau tenaga dalam bahagia itu tentu didapat dengan ketakwaan dan menjalankan semua perintah-perintah Tuhan, lillah billah, meninggalkan larangan-larangannya pun dengan penuh kesadaran. Orang yang bahagia pasti akalnya cerdas, kepekaan hatinya tingkat tinggi, dan toleransinya sungguh sangat dalam dan luas. Sudah universal, tidak terkungkung oleh satu ajaran atau satu keyakinan. Karena bahagia adalah tenaga dalam tadi itu. Bukan tujuan akhir, tapi tujuan awal dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Tanpa rasa itu, seseorang tidak akan mungkin bisa menjalani hidup di fase berikutnya, yaitu perjalanan minallah ilallah, dari Tuhan ke Tuhan. Bahagia adalah tujuan awal hidup dari nafsu ke Tuhan. Setelah sampai ke Tuhan, melanjutkan perjalanan dari Tuhan ke Tuhan, menuju bahagia yang saya istilahkan. Ialah rasa yang sangat didambakan oleh semua orang, dan itu bisa diraih oleh orang miskin, orang kaya, orang sedang, orang siapa saja.
Karena sesungguhnya bahagia itu sama sekali tidak tergantung dengan materi. Bahagia itu imateri. Imateri itu makna atau nilai-nilai luhur dari sifat-sifat mulia, perilaku-perilaku mulia, yang itu semua milik Tuhan, yang kemudian diberikan kepada kita semua. Diberi kesempatan hidup, ini sesungguhnya diberi kebahagiaan bagi yang menyadari itu. Dan yang menyadari tentu akan mensyukuri kebahagiaan itu dengan berusaha meningkatkan kualitas diri. Yang susah itu bukan membahagiakan, tapi membangun fondasi atau membangun kualitas diri. Karena diri yang tidak berkualitas tidak bisa membahagiakan. Atau membahagiakannya pasti karena sesuatu atau semu, belum tingkatan sejati atau hakiki. Maka di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya, Buya As-Sofa, mengajak semua, mari kita bahagiakan diri sendiri terlebih dahulu, dan kita tingkatkan terus kebahagiaan kita penuhi ruang dalam hingga meluber, hingga penuh. Ya, melubernya itulah yang harus kita berikan kepada orang-orang dekat kita, orang-orang sekitar kita, terutama pasangan hidup kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, dulur tangga konco, dan masyarakat sekitar kita, menuju membahagiakan semua makhluk di atas permukaan bumi ini. Bahagia adalah misi bagi Khalifatullah fil Ard. Semakin tinggi tingkat kedekatannya dengan Tuhan, semakin kuat dalam menjalankan misi membahagiakan semua makhluk di atas permukaan bumi. Bantilah yang paling tahu soal ini, karena Bante benar-benar terlihat sudah bahagia dan tidak terikat oleh segala sesuatu. Tidak tergantung, tidak terkungkung, juga tidak terikat oleh materi dan kebendaan. Semoga kita semua bisa mencontoh dan meneladani Bante kita, guru kita yang telaten dan sabar dalam membina atau membimbing kita semua menuju membahagiakan seluruh makhluk di atas permukaan bumi ini. Demikian yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Terima kasih atas pemaparannya, Buya. Sepertinya ada yang raise hand untuk kita melanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada Bapak Michael Fernandes. Dipersilahkan. Bapak Michael, bisa on cam? Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Abel Fernandes. Saya mahasiswa jurusan sejarah. Kebetulan saya juga adalah anggota dari UKM Keluarga Mahasiswa Buddha Universitas Negeri Malang atau KMBUM. Ya, di sini saya juga menyampaikan kepada teman-teman semua salam persaudaraan dan juga salam dari KMBUM. Mungkin ini hanya sedikit pertanyaan dari saya ini untuk yang mulia Bante ya. Jadi begini yang mulia Bante. Berkaitan dengan seputar tadi kan juga disebutkan ya bahwa manusia itu kan takut akan karma buruk. Dhammapada saya yakin kok semuanya tidak hanya di agama Buddha tapi di semua agama
dan aliran kepercayaan, semua itu pasti mengajarkan mengajarkan pengikutnya untuk cinta kasih, untuk menyayangi, bahkan juga untuk saling menghargai satu sama lain. Termasuk juga kita juga pasti kan akan diajarkan untuk istilahnya baik kepada saudara seiman maupun yang beda iman, sesuku tidak sesuku, semua pasti kita akan diajarkan untuk saling menghargai dan menganggap mereka sebagai saudara karena kita sama-sama adalah ya kalau secara universal kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak kekal dan pasti akan mengalami kehancuran. Nah, namun jika kita sudah maaf ini Bante, jika kita melihat pada fenomena fakta yang ada gitu loh Bante, kalau kita, apalagi maaf ini Bante, kalau kita menjorok ke arah politik gitu loh Bante, kenapa kok sekiranya ada beberapa kasus, tidak hanya di Indonesia dan tidak hanya di 1-2 agama saja, di mana ada suatu gerakan politik yang selalu membawa-bawa istilahnya, yang membawa-bawa nama agama dengan alasan untuk membela rakyat, untuk istilahnya menegakkan apapun itu namanya, seolah-olah tuh agama tuh mereka framing gitu loh bahwa mereka itu adalah mereka ingin ingin istilahnya membawa gerakan yang mereka untuk atas nama agama, tapi pada kenyataannya gerakan mereka itu melenceng dari ajaran agama yang mereka gembar-gemborkan itu. Ibaratnya saya mengatakan bahwa diri saya ini adalah orang yang pintar, tapi disuruh kerja ulangannya anak SD sama sekali nggak ngerti soal-soalnya, bahkan nilainya jeblok di bawah. Nah, itu bagaimana ya Bante? Apakah itu sekiranya apalagi dengan cara propaganda yang istilahnya menggiurkan, cenderung biasa tuh kan oknum-oknumnya itu kan selalu membawa propaganda yang menggiurkan untuk menggait massa. Karena kebetulan saya pernah membaca kalau tidak salah itu propaganda itu adalah salah satunya dengan cara kebohongan kalau tidak salah Bante. Jadi kebohongan itu akan diulang terus-menerus lalu disebarkan dan akhirnya akan dianggap suatu kebenaran. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana cara kita mengatasi agar kita tidak terjebak oleh propaganda seperti itu. Ya, jadi misal, terutama buat generasi zaman sekarang ini, ya benar, kalau tadi saya baca di itu, ya politik identitas itu bagaimana cara kita mengatasinya, Bante. Jadi kalau ibaratkan mungkin alangkah lebih bagusnya ada orang mencoba untuk mempengaruhi kita pakai politik identitas, terutama mahasiswa dan Gen Z ini berusaha dipengaruhi politik identitas, tapi kalau mereka sudah tahu itu politiknya itu salah, istilahnya ya, kamu ketahuan, malah diledek balik orang yang oknum-oknum tadi. Jadi istilahnya mereka niat mau mempengaruhi, malah mereka jadi senjata makan tuan, kena malu sendiri mereka. Nah, itu bagaimana ya caranya ya Bante? Atau kalau lebih bagus lagi, bagaimana cara kita menyadarkan oknum-oknum seperti itu Bante? Soalnya ini oknumnya kalau saya lihat, saya telaah, kebetulan saya juga anak sejarah ini kan. Saya juga membaca berita-berita, itu hanya 1-2 agama atau 1-2 kejadian aja Bante. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara ada. Nah itu bagaimana ya Bante? Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, salam saudara untuk kita semua, salam Pancasila dan salam dari KMB UM. Terima kasih. Salam semua saudara. Terima kasih untuk Mas Michael atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab Bante? Bagaimana cara menyadarkan oknum-oknum yang dimaksud oleh Mas Michael? Terima kasih. Jadi kalau kita berpikir mau menyadarkan mereka, di mana mereka itu dikuasai demikian hal-hal yang itu karena kekuasaan dan lain sebagainya, nafsu kesenangan dunia. Sebelumnya kita harus mengarahkan perhatian kita ke dalam diri kita sendiri dulu. Karena gini, kalau kita menyampaikan sesuatu dan ternyata kita sendiri belum melakukan, itu kayak tong kosong berbunyi nyaring, kata-kata sebagus apapun menjadi tidak bagus, tidak indah, karena diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Tetapi kata-kata akan menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Jadi kata-kata kita akan didengar kalau kita sendiri tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Jadi orang-orang yang berani teriak lantang membela rakyat itu harus orang-orang yang memang
tidak melakukan hal-hal yang buruk. Karena kalau dia melakukan hal-hal yang buruk kemudian dia teriak-teriak, nah ini sering juga ngajak yel-yel, kami generasi muda penerus bangsa gitu ya. Jadi pelajari hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, supaya kita bisa meneruskan perjuangan di pendahulu-pendahulu kita. Mereka telah memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik di zamannya, di masanya. Begitu di masa kita, kita pun sepatutnya juga melakukan hal sama. Apa yang bisa saya berikan dan yang lakukan yang terbaik untuk mewujudkan bakti saya pada pendahulu-pendahulu saya, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan itu, ya setidaknya kita tidak merusak bangsa negara ini. Tapi kalau kita misalnya bisa melakukan sesuatu, pastikan sesuatu itu memang hal yang berguna, bermanfaat, yang bisa mewujudkan apa ini. Nah, saya tidak menyalahkan mereka yang berambisi untuk kekuasaan, untuk kesenangan indriawi duniawi. Karena memang banyak orang-orang yang demikian juga. Dia akan menggunakan berbagai macam cara kalau sudah dibutakan nafsu kan, menggunakan berbagai macam cara untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya itu. Jadi kayak orang bingung juga. Mereka sebenarnya kayak orang bingung. Dulu mungkin tidak punya segalanya, tidak punya kekayaan. Dia pagi, siang, sore, malam kerja, terus akhirnya punya kekayaan. Setelah memiliki kekayaan, dia tidak bahagia. Sehingga dia berpikir mungkin kalau memiliki jabatan, dia akan merasa bahagia. Sehingga kekayaannya tadi digunakan untuk membeli jabatan. Untuk jadi ini harus sekian M gitu kan, sekian ratus M gitu kan. Jadi menggunakan kekayaannya untuk mendapatkan jabatan. Tapi harus diingat, semakin tinggi jabatannya itu semakin besar tanggung jawabnya. Kalau amanah, kalau bertanggung jawab membawa kesejahteraan, kebahagiaan, tentu pahalanya juga besar. Tapi kalau menimbulkan kesengsaraan, itu dosanya juga besar. Jadi hati-hati bagi pemimpin apapun itu. Entah itu organisasi mahasiswa, entah itu pemimpin di daerah, pemimpin di provinsi ataupun provinsi di pusat begitu ya. Pemimpin agama, hati-hati. Karena apapun yang kita sampaikan, semakin tinggi jabatan kita itu didengarkan. Nah, kalau kita menyampaikan hal-hal yang tidak benar, berapa banyak yang kita jadikan. Tapi kalau kita menyampaikan yang menyejukkan, mendamaikan, ya tentu banyak orang yang akhirnya mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan. Dan sebagai generasi Gen Z ya, harapannya tidak mudah sekali untuk terprovokasi, boleh menyuarakan ketidakadilan, boleh menyuarakan kesetaraan. Ya, silahkan diperjuangkan. Tapi ya kita sendiri juga memang harus murni, bukan karena tujuan tertentu kemudian kita memperjuangkan itu, atau karena ya tadi dapat pesanan dari orang-orang yang haus kekayaan untuk teriak. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kan orang yang tidak memiliki kemampuan ke sana, semuanya fokus kepada pemimpin-pemimpin kita. Dan di situ menimbulkan banyak pendapat dengan apa yang diputuskan, apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ada yang tidak puas, ada yang sangat tidak puas, tapi ada juga yang puas. Ada yang sangat puas begitu kan. Jadi terjadi benturan antara yang tidak puas dengan yang puas. Nah, cuma yang tidak puas ini boleh saja menyuarakan dalam koridor yang tepat gitu, sebagai kontrol gitu. Nah, kita sendiri juga memang jalannya di rel, artinya kita
bukan nantinya lupa diri memperjuangkan itu, begitu punya jabatan, ternyata punya kekuasaan, ternyata kita menjadi aktor berikutnya yang haus kekuasaan, yang kemudian melakukan penyelewengan atas kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadinya, kelompoknya, dan ya, yang diharapkan semua orang sebenarnya kan sama aja secara duniawi, harta, kekuasaan, kedudukan, kekuasaan, nama, pengikut, bertahan selama-lamanya. Walaupun sesungguhnya ini semuanya tidak akan lama, karena pada saatnya, pada waktunya, ya kita akan meninggalkan semua. Kekayaan ditinggalkan, kedudukan ditinggalkan, kekuasaan ditinggalkan, nama, pengikut pun juga akan ditinggalkan. Yang akan selalu benar-benar menjadi milik kita adalah perbuatan-perbuatan kita. Maka karena itu, mari kita semuanya kembali kepada pepatah. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, mari kita kalau meninggal dunia yang bisa dinikmati, digunakan oleh generasi-generasi berikut-berikutnya. Kalau tidak bisa membangun, setidak-tidaknya tidak merusak. Kalau dia kalau tidak bisa berbuat kebaikan, ya diamlah daripada kita melakukan keburukan. Jadi kita berharap generasi ini akan punya pengetahuan yang lebih dan lebih. Di masa kita berikan yang terbaik, teladan yang terbaik, pengalaman yang terbaik kepada generasi-generasi berikutnya. Harapannya generasi berikutnya akan menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi yang sudah baik yang ada saat ini. Kalau kita dibilang, apakah kebencian ini bisa berdampingan dengan kedamaian, abadi? Tidak. Kalau Ibu sekalian punya kebencian, di situ sudah tidak ada kedamaian. Karena kedamaian itu akan bisa terwujud kalau kita memang bisa meninggalkan ketidakdamaian. Dan setiap hari kondisi itu akan selalu silih berganti, kadang bahagia, kadang menderita. Jadi bahasa singkatnya, kebahagiaan adalah akhir dari penderitaan, dan penderitaan itu adalah akhir dari kebahagiaan. Kalau dengan kebencian yang kita miliki kita bahagia, pertahankan. Tapi kalau kita mengetahui kebencian itu menimbulkan penderitaan, orang bijaksana sepatutnya merelakan, melepaskan, mengikis dengan cinta kasih. Kalau kebahagiaan itu ternyata menimbulkan penderitaan, jangan dikembangkan, jangan dipancarkan. Kalau ternyata cinta kasih itu membawa kebahagiaan, maka sepatutnya kita tanamkan, sepatutnya kita kembangkan, sepatutnya kita pancarkan melalui pikiran, ucapan, dan juga perilaku kita. Begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas pemaparannya. Semoga pertanyaannya, semoga jawaban yang atas pertanyaan Mas Michael tadi sudah terjawab dengan baik. Sekaligus menjadi closing statement dari Bante untuk pemaparan dari jawaban Mas Michael tadi. Baik, Bapak Ibu Saudara peserta Zoom IMP yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas kesediaan waktu di tengah kesibukan Bante yang luar biasa, serta ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua mengenai bagaimana hidup bahagia tanpa kebencian. Semoga semakin banyak berkah dan kebijaksanaan menyertai Bante dalam menjalankan Dharma Bakti. Terima kasih pula kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berdialog bersama dalam semangat IMP. Semoga acara ini dapat semakin mempererat persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan kembali salam Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke Mbak Ulan. Ya, disampaikan terima kasih kepada moderator kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tak terasa kebersamaan kita malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Atas nama Panitia Indonesia Merayakan Perbedaan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, tokoh rohaniawan Buddha, yaitu Bante Teja Punomatera, yang sudah memberikan sharing ilmu dan juga pencerahan buat kita semua. Dan juga kepada moderator juga terima kasih dan seluruh tokoh rohaniawan yang telah memberikan tanggapannya dan juga kepada seluruh peserta yang sudah setia mengikuti jagongan IMP. Kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga pada malam hari ini bahwa kebahagiaan ini tidak lahir dari materi seperti banyaknya harta, tingginya jabatan maupun banyaknya pujian, tetapi murni rasa, yaitu di mana hati kita tidak diliputi oleh kebencian atau terbebas dari kebencian. Maka mari kita sikapi perbedaan kita semua ini bukan alasan untuk kita saling membenci, tetapi perbedaan ini kesempatan kita untuk belajar saling menghormati, saling mengerti, saling menerima. Seandainya saja kita mampu melihat sesama manusia ini bahwa kita semua saudara, maka ruang bagi kebencian akan semakin sempit, bahkan tidak ada. Sementara kita bisa memunculkan ruang bagi kasih sayang, cinta untuk semakin meluas. Baik, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensi untuk penerbitan e-sertifikat. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan satu bait pantun. Jalan setapak menuju taman. Langit senja berwarna keemasan. Mari tinggalkan segala kebencian, sambut dunia dengan cinta dan kebahagiaan. Baik, itulah pantun penutup dari saya, sekaligus menutup jagongan dan diskusi kita malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam semua saudara. Wassalamualaikum. Salam semua saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bante, selamat beristirahat. Matur nuwun. Wah, ternyata Mbak Ulan punya